Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Pada video ini, kita akan membahas mengenai cara menggunakan komponen card untuk membuat daftar harga seperti yang bisa dilihat di layar. Dalam contoh ini, kita memiliki dua jenis harga, yaitu paket gold yang ditampilkan dengan warna latar belakang abu-abu, dan paket platinum yang ditampilkan dengan warna latar belakang biru terang. Dengan menggunakan cara menampilkan harga seperti ini, kita bisa merekomendasikan pengunjung yang tertarik dengan produk kita untuk memilih paket yang platinum. Selanjutnya kita juga akan membuat tabel perbandingan paket seperti yang bisa dilihat di layar. Di sini kita akan mempelajari mengenai cara melakukan kustomisasi tabel. Bisa kita lihat setiap baris pada isi tabel menggunakan warna yang selang-seling di antara biru muda dan putih polos. Dan kemudian apabila kita mengarahkan kursor mouse ke salah satu baris, maka warna baris tersebut berubah menjadi warna biru. Dengan menggunakan cara ini, maka pengunjung kita bisa dengan lebih mudah membaca isi tabel kita. Kita langsung mulai dari coding sebelumnya. Saya sudah menambahkan text section baru dengan ID harga. Di dalamnya ada div container. Dan isinya ada judul, harga laris pos, dan deskripsi singkat. Kedua konten menggunakan kelas text center, sehingga ditampilkan di bagian tengah layar. Kita lihat hasilnya di browser. Ini section barunya ya, di bagian paling bawah. Nah, untuk menggunakan komponen card, kita tinggal menambahkan div dengan kelas card. Mirip dengan HTML, konten di dalam card ini terdiri dari 3 bagian, yaitu header, body, dan footer. Sebagai contoh, kita tambahkan div dengan kelas card header. Card body, dan card footer. Tentunya kalau belum ada konten, kita tidak bisa melihat bagaimana tampilan dari kelas-kelas ini ya. Jadi kita tambahkan konten yang sesuai dengan nama kelasnya. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Sekarang kita sudah memiliki satu buah card ya. Isinya terdiri dari bagian header, body, dan footer. Perhatikan bagian header dan footer secara default menggunakan warna latar belakang abu-abu. Secara default, komponen card menggunakan seluruh lebar yang tersedia. Pertama kita ganti dahulu konten dari card header. Kita tambahkan tag H5 dengan kelas card title untuk menunjukkan bahwa konten ini adalah judul dari card. Kita tambahkan konten paket gold. Dan ini adalah tampilannya di browser. Dan kemudian untuk setiap baris di dalam card kita menggunakan tag P atau tag div. Namun selalu menggunakan kelas card text ya. Kelas card text dan card title ini berfungsi untuk merapikan tampilan dari konten di dalam card. Saya copy konten card ke dalam kode. Perhatikan bahwa pada baris pertama kita menggunakan tag P dengan konten 100.000 per bulan. Sementara baris lainnya menggunakan tag div. Kita simpan dan refresh browser. Dan perhatikan pada kontennya bahwa apabila kita menggunakan tag P, maka jarak antar barisnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan tag div.
Untuk pengaturan konten di dalam komponen card, kita bisa menggunakan utilities. Sebagai contoh, kita ingin agar tulisan harga menjadi lebih besar. Kita bisa menggunakan text utility untuk mengatur font size. Kita tambahkan kelas fs-4. Dan ukuran harga pun menjadi lebih besar. Untuk menambahkan tombol di bagian akhir card, kita tinggal menambahkan anchor tag dengan kelas btn dan btn outline primary. Kemudian untuk kontennya kita isikan dengan kata beli sekarang. Untuk menambahkan jarak antara tombol dengan tulisan sebelumnya, kita tambahkan kelas mt-4. Dan untuk menambahkan jarak di bagian bawahnya, kita tambahkan lagi kelas mb-4. Dan kemudian kita tambahkan bootstrap icon ke dalam tombol ini dengan menambahkan kode tag i. Kita hapus bagian card footer karena kebetulan tidak digunakan dalam rancangan situs kita. Dan kita pun sudah mendapatkan satu buah card lengkap untuk daftar harga kita. Kita tambahkan kelas mb5 pada card untuk memberikan jarak pada bagian bawah card. Dan selanjutnya saya paste kode dari card kedua. Nah, sekarang kita memiliki dua kartu untuk daftar harga, namun kita ingin menggunakan warna yang berbeda. Kita ingin agar kartu kedua menggunakan warna primary sehingga kelihatan lebih menarik bagi pengunjung. Pertama kita bisa atur pada bagian tombolnya terlebih dahulu. Kita tambahkan kelas btn primary. Kemudian kita ingin agar judul dari card menggunakan warna yang sama dengan tombol ini. Pertama kita ubah dahulu warna latar belakangnya. Kita bisa menggunakan background utilities, tepatnya kelas bg primary. Kita tambahkan pada card header. Sekarang warna latar belakangnya biru, namun warna teksnya masih hitam. Untuk mengubah warna teks, kita tambahkan lagi kelas text light. Selanjutnya kita ingin mengatur agar kedua kartu berada bersampingan ya. Jangan seperti yang sekarang menggunakan seluruh lebar browser. Bagaimana caranya? Cara paling gampangnya kita bisa membuat div baru dengan menggunakan kelas card group. Lalu kita pindahkan kedua card ini ke dalam card group. Kelas card group akan membagi lebar layar sebanyak jumlah card di dalamnya, sehingga masing-masing card mendapatkan lebar yang sama. Dan ini adalah cara yang paling gampang untuk membagi layar menjadi beberapa card. Namun kekurangannya adalah cara ini tidak responsif. Jadi sebesar apapun ukuran browser kita, maka lebarnya tetap dibagi dua.
kecuali pada ukuran yang paling kecilnya. Solusi lainnya adalah menggunakan Bootstrap Grid System yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Caranya, pertama kita tambahkan dahulu kelas row. Lalu di dalamnya kita tambahkan lagi kelas call. Sebagai contoh, misalkan pada ukuran medium kita hendak menggunakan lebar 5 unit, maka kita gunakan kelas call MD5. Lalu pada ukuran extra large kita hendak menggunakan lebar 3 unit, maka kita tambahkan lagi kelas call XL3. Berhubung kita memiliki 2 buah cut, maka kita copy paste div call ini 1 kali. Kita tutup kembali div class cut, lalu kita copy cut pertama ke dalam quote pertama. Lalu cut kedua ke dalam call kedua. Kita hapus div cut group. Sekarang cut kita sudah responsif sesuai dengan yang kita atur. Namun masih ada satu kekurangan ya. Posisi dari cut selalu berada di bagian kiri browser. Hal ini bisa kita akali dengan menggunakan Flex Utility. Kita tambahkan kelas Justify Content Evenly setelah kelas row. Dan sekarang kedua cut berada di bagian tengah layar. Kita tinggal merapikan saja kedua cut kita. Untuk menambahkan jarak antara cut dengan judul, kita tambahkan kelas MT5 pada bagian row. Dan kemudian agar tulisan di dalam cut kita berada di bagian tengah cut, kita bisa tambahkan kelas text center pada kelas cut body. Dan sekarang teks pada paket gold sudah berada di tengah, namun paket platinum masih belum ya. Kita tambahkan lagi text center pada cut body paket platinum. Dan sekarang keduanya sudah rata tengah. Selanjutnya setelah tag penutup row, kita tambahkan konten baru, yaitu tabel perbandingan paket. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung paste saja kodenya. Kita tutup div row. Lalu di bawahnya kita paste kode untuk tabel perbandingan paket. Ini adalah tampilan dari tabel perbandingan paket. Kita lihat lagi ke kodenya. Yang menariknya di sini adalah kode ini saya buat dalam grid di dalam grid. Jadi kalau kita lihat setelah judul tabel perbandingan paket, kita ada div menggunakan kelas row. Lalu di dalamnya ada div lagi yang menggunakan kelas row. Artinya grid di dalam grid ya. Mengapa kita menggunakan kode seperti ini? Karena secara default satu buah row akan menggunakan lebar seluruh layar browser.
Jadi kalau saya hapus grid yang pertama, maka tabel akan menggunakan seluruh lebar browser. Sehingga tampilannya justru menjadi lebih susah untuk dibaca. Jadi tujuan grid yang pertama adalah untuk mengatur lebar tabel, di mana pada ukuran medium kita menggunakan 10 unit lebar, dan pada ukuran extra large kita menggunakan 8 unit. Dan kemudian dengan menggunakan kelas Justify Content Center, maka tabel ini berada di bagian tengah layar. Kelebihan dari cara ini adalah mempermudah kita dalam mengatur lebar tabel secara responsif. Bisa kita lihat pada kode bahwa semua kolom pada grid anak menggunakan ukuran 822. Totalnya 12 ya. Dan untuk mengubah ukuran tabel, kita cukup mengubah ukuran call pada induknya saja. Sebagai contoh, saya ubah ukuran XL-nya dari 8 menjadi 4. Jadi cukup mengubah satu kode ini saja, maka ukuran tabel secara keseluruhan ikut berubah. Kita kembalikan dahulu ukuran XL menjadi 8. Selanjutnya kita akan mempelajari cara melakukan kostumisasi warna terhadap tabel perbandingan paket. Perhatikan pada row anak, kita telah menambahkan satu kelas kostum dengan nama paket row. Kelas inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan kostumisasi warna. Kita buka kode CSS. Kita tambahkan selector baru, kelas paket row. Berhubung kita ingin agar warna latar belakangnya selang-seling di antara warna putih polos dan biru muda, maka kita bisa menambahkan pseudo class end of type. Dengan parameter even. Artinya kita hanya memilih kelas paket row dengan nomor urut genap saja. Kita isikan dengan properti background color. Hashtag EEFFFF. Selanjutnya kita ingin agar pada saat mouse diarahkan ke atas baris, maka baris tersebut berubah menjadi highlight biru. Kita tambahkan lagi selector class paket row. Kali ini kita menggunakan pseudo class hover. Dan kita isikan dengan background color. Hashtag 88FFF7. Dan bagian daftar harga kita pun sudah selesai. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Apabila teman-teman ingin mengunduh source code pada pelajaran ini, bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skyson Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.